Ya, pemirsa, mantan striker timnas Belanda dan pelatih timnas Curaçao tahun 2015-2016 Patrick Kluivert resmi telah dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun hingga tahun 2027 untuk melatih timnas Indonesia. Apa saja pekerjaan rumah yang sudah menanti Kluivert agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat sore Bung Erwin. Selamat sore Mbak Vivi, selamat sore Metro TV. Bung Erwin, ini apakah PSSI sudah tepat memilih Patrick Kluivert untuk menggantikan Shin Tae-yong? Tepat atau tidak itu nanti akan ketahuan ketika pertandingan pertama Indonesia setelah pergantian pelatih, yaitu menghadapi Australia di kandang Australia. Itu baru bisa kelihatan gambarannya apakah tepat atau tidak. Kalau misalnya bisa curi poin di Australia, oke, kira-kira ini tepat nih ya. Tujuannya Indonesia ganti pelatih apa sih? Untuk lolos ke Piala Dunia kan? Untuk bisa di peringkat 1 atau 2 untuk lolos langsung. Atau peringkat 3, 4 kalau mau lolos ke babak keempat. Nah, kembali ke pertanyaannya, tepat atau tidak baru akan kelihatan di pertandingan pertama menghadapi Australia. Pertandingan pertama setelah ganti pelatih ya. Nah, benar-benar tepat kalau misalnya Indonesia lolos. Itu baru bisa kita semua bilang ini tepat nih pilihan dari PSSI atau Pak Erik gitu. Ya, Bung Erwin, tapi kan itu kalau seperti itu kan perspektif KPI, keberhasilan nanti, dan juga ada faktor keberuntungan begitu. Tapi kalau berdasarkan perspektif rekam jejak seorang Patrick Kluivert gitu ya, yang dipilih di antara beberapa mungkin kandidat waktu itu yang disampaikan oleh Ketum PSSI, menurut Anda bagaimana? Nah, jadi gini, ada 2 hal yang dihadapi oleh PSSI yang menjadi berita besar dari hari Senin. Pertama adalah pemberhentian Coach Shin Tae-yong. Itu merupakan sebuah berita besar gitu ya. Kritik menghujani PSSI gitu. Kenapa kok diganti sedangkan prestasinya sedang bagus gitu ya. Meskipun masih belum pasti lolos tapi ini sedang peluangnya bagus gitu. Berita besar keduanya adalah siapa penggantinya. Nah, ternyata sekarang udah ketahuan fix bahwa penggantinya Patrick Kluivert. Kalau kembali ke pertanyaan, apakah tepat dengan rekam jejak yang kita semua sepakat bahwa kurang meyakinkan, ya, hanya menangani timnas Curaçao nggak lama, ya, CV-nya ini kan kalau pelatih kan CV yang penting kan, CV seperti apa, pencapaiannya seperti apa, dan Patrick Kluivert hanya menangani tim nasional itu Curaçao. Klub pun juga nggak menjadi pelatih kepala di level senior gitu, hanya menjadi pelatih kepala di level junior. Hanya menjadi asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Waktu itu pelatihnya Louis van Gaal. Menjadi asisten pelatih Belanda menjadi peringkat ketiga. Menjadi asisten pelatih timnas Kamerun. Pelatihnya waktu itu Clarence Seedorf. Jadi secara rekam jejak memang kurang meyakinkan. Yang menjadi pertanyaan dengan rekam jejak kurang meyakinkan ini, kenapa kok dipilih sama PSSI? Nah, ini yang mungkin harus ditanyakan ke Ketua Umum, ke PSSI gitu. Apa alasannya? Kan ini yang belum terjawab karena kan ini baru beberapa menit fix, meskipun namanya sudah santer terdengar tapi kita anggap sebagai fix akan melatih baru hari ini gitu kan, baru beberapa menit yang lalu. Rencananya kan baru datang tanggal 11 dan diumumkan tanggal 12 Hari Minggu sebagai perkenalan. Ya. Nah, di situ mungkin ya kalau nggak ada perubahan akan kita bisa tanyakan kenapa kok dengan rekam jejak seperti ini yang kita semua sepakat kurang meyakinkan dengan tugas yang sangat berat gitu ya, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, Cina, Jepang, tujuan kita untuk lolos gitu ya. Ini kan prestasinya harus lebih bagus dibandingkan dengan Coach Shin Tae-yong. Ukurannya kan seperti itu kalau Mbak Vivi tadi bilang KPI-nya. Nah, apakah tepat? Ya dengan rekam jejak seperti ini ya meragukan. Gitu. Tapi kan kita juga nggak fair kalau menilai, menjudge orang sebelum dia bekerja. Bahkan dia belum sampai sini aja udah dihujat di medsosnya. Sebenarnya kan nggak fair, kurang fair gitu ya. Ya apapun lah, rekam jejak teknisnya kurang meyakinkan. Ada juga rekam jejak non teknisnya yang sudah dikorek-korek sama netizen, sama orang-orang di Indonesia. Oh dia pernah ada kasus ini, pernah ada kasus itu gitu. Oke, itu fakta di masa lalu. Tapi ya kita sekarang dukung PSSI. Tetap dengan kritis kalau sobat saya sebagai orang media. Kita dukung, oke, sekarang sudah diputuskan Patrick Kluivert, sudah diputuskan ganti dari STY ke Patrick Kluivert. Oke, kita dukung. Tapi dukungan itu tentu juga disertai dengan pertanyaan yang kritis. Kenapa kok Kluivert dengan rekam jejak seperti itu? Di dalam maupun di luar lapangan ketika sudah pensiun jadi pemain.
Kalau sebagai pemain rekam jejaknya sangat luar biasa, dia legend buat tim Belanda gitu. Buat main buat Barcelona, buat Milan, buat Ajax dia pernah juara Champions, sama Barcelona juara La Liga sebagai pemain. Tapi kan kita nggak nyari pemain, nggak nyari mantan pemain, kita nyarinya pelatih yang bisa membawa Indonesia mencapai target yang kita sepakati, mungkin ya disepakati oleh orang-orang sekarang, lolos ke Piala Dunia atau minimal nggak lebih buruk atau harus lebih baik dibandingkan dengan pelatih yang lama. Kalau sama aja ngapain kita ganti pelatih, kan gitu. Bung Erwin, kan rencananya kan PSSI ini akan mengumumkan pelatih pengganti Shin Tae-yong kan hari Minggu ya. Nah ini hari Rabu sudah diumumkan. Ya, saya tahu Anda bukan pihak PSSI, tapi kira-kira kenapa ya? Apa yang mendesak untuk diumumkan hari Rabu begitu? Saya ini hanya menduga ya, karena kan kalau kayak gitu harus ditanyain ke PSSI-nya. Saya menduga ya ini setelah diumumkan Coach Shin Tae-yong diberhentikan, nggak sampai hitungan hari kan sudah keluar nama Patrick Kluivert itu, ya kan? Ibaratnya hampir ya 99% ya udahlah Patrick Kluivert lah, sudah diberitakan oleh pakar transfer di Eropa Fabrizio Romano. Ya kita banyak wartawan yang istilahnya nodong gitu ya, nebak Patrick Kluivert bukan, nggak ditolak juga nama itu meskipun nggak langsung diiyakan sama pengurus PSSI gitu. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah upaya dari PSSI bahwa ini loh namanya ini gitu. Soal penjelasannya ya nanti hari Minggu tanggal 12 gitu. Namanya sekarang dikeluarin untuk apa ya? Orang udah ketebak kok di mana-mana, kita juga udah berasumsi gitu, bahkan kita udah sepertinya sudah pasti gitu. Ini Kluivert nih, nggak ada nama lain gitu. Orang cuman satu yang datang waktu interview juga kan kabarnya seperti itu yang disampaikan Pak Ketum gitu. Bung Erwin, baiklah, Kluivert sudah resmi menjadi pelatih timnas menggantikan Shin Tae-yong begitu ya. Nah, yang nanti akan Anda proyeksikan terkait dengan perbedaan selain soal kemampuan bahasa ya, selain kemampuan berbahasa dari Shin Tae-yong dan juga pasti berbeda dengan Kluivert gitu, dan dalam konteks bahwa pemain timnas sudah banyak dari naturalisasi begitu ya. Apa yang akan berbeda dari pola atau gaya atau pendekatan pelatihan dari Kluivert dibandingkan dengan Shin Tae-yong? Kluivert orang Belanda, dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda ya. Kultur sepak bola Belanda itu kan mainnya beda banget sama Jepang dan Korea gitu ya. Kalau kita ngomong Kasia, kita ngomong Coach Shin Tae-yong, Korea itu power, speed, power cepat gitu ya. Mengandalkan fisik, stamina itu nomor 1 gitu ya. Sementara kalau Belanda kan nggak seperti itu mainnya. Ya oke, total football gitu ya. Mainnya gayanya lain, lebih stylish ya, lebih mengandalkan atur tempo gitu ya. Mungkin, sangat mungkin gitu ya. Ya pola seperti itu yang akan dibawa oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Karena apa? Mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang starternya itu adalah pemain-pemain yang dididik dalam kultur sepak bola Belanda, sama seperti Patrick Kluivert. Itu mungkin ya kita anggap sebagai modal dasar, titik awal yang menjadi salah satu modal dari Kluivert untuk masuk ke dalam tim. Ya harapannya mainnya gaya Eropa, mainnya gaya dengan yang disesuaikan dengan gaya pemain-pemain Indonesia yang sekarang starternya kebanyakan pemain abroad yang berasal dari Belanda. Oke. Kemudian apalagi catatan Anda terkait dengan proyeksi pendekatan pelatih timnas baru? Ya tentunya ini nggak selalu bukan hal yang pasti ya. Tapi kalau sudah ada pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, ya mungkin pemain-pemain yang sedang diupayakan oleh PSSI untuk dinaturalisasi itu akan lebih tertarik gitu. Oh pelatihnya asal Belanda, siapa pelatihnya? Oh Kluivert, orang Belanda, pemain Belanda, nggak ada yang nggak kenal sama Patrick Kluivert sebagai pemain gitu ya. Kita bicara sebagai pemain. Oh pelatihnya Kluivert, mungkin itu akan menjadi salah satu daya tarik ya. Oke, Bung Erwin, ini kan nggak main-main ya targetnya ya, lolos Piala Dunia dan itu udah tinggal tahun depan begitu ya. Nah kira-kira menurut Anda sebagai seorang pengamat sepak bola, apa yang harus menjadi prioritas dari pelatih timnas yang baru? Adaptasi yang cepat, karena waktunya nggak lama. Patrick Kluivert akan ketemu sama seluruh pemain itu menjelang pertandingan lawan Australia tanggal 20 Maret. Dan waktunya itu nggak akan mungkin lebih dari 5 hari, 4 hari, itu nggak akan mungkin lebih dari itu.
dia baru akan ketemu pemain ketika FIFA Matchday di tanggal itu. H-3 atau H-4 menjelang lawan Australia. Ya, jadi adaptasi yang bukan cepat sih, super cepat harus dilakukan gitu. Baik, Bung Erwin Fitriansyah, terima kasih atas perspektif Anda. Selamat beraktivitas kembali, Bung Erwin. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.